Nah, kali ini pertanyaan dari Farhan Ilmi dari Visip Unla. Menarik ketika tadi membahas peristiwa pemberontakan PKI tahun 1926 dan 27 yang didalangi Musso dan kawan-kawan. Namun melihat masa yang terlibat seperti kiai dan pemuka-pemuka agama seperti Datuk, Datuah bisa bekerja sama dengan kader PKI yang kita tahu memiliki pandangan materialisme dialektika. Menurut Bang Murtado, bisakah masa-masa itu terulang lagi di masa depan melihat keadaan sekarang yang sangat hegemoni kapitalisme yang sangat menyengsarakan rakyat? Aduh. Ya mungkin Gus Ray bisa menjawab bagaimana kolaborasi mungkin ya antara pemuka agama. Nah, ya penting juga Bung Daniel itu. Karena konteksnya sekarang abad 21 ya. Zizek itu nulis buku judulnya, saya berapa kali mengulas ini, terakhir di Bandung. Di teman-teman IPPNU, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Menceritakan kesan-kesan saya membaca buku Living in the End Times. Nah, bagaimana kita menjelaskan hari ini? Kita butuh banyak tenaga, butuh banyak pikiran. Narasi konservatif itu karena kemunduran gerakan rakyat yang diomongin Bung Daniel tadi itu. Tokoh-tokoh agama, kalau mau menang kita, agama itu disucikan kembali, disucikan dalam konteks itu, diberi maknanya kembali dalam zaman ini, dalam abad ini ya, justru ketika menjadi bagian dari perjuangan rakyat. Kalau enggak bisa diselamatkan pada akhirnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, memang narasi konservatif ini kan karena ini ya, nggak ada pengimbangnya. Narasi populistik ini laku di mana-mana, dan ini bukan gejala Islam. Apa bedanya Habib Rizik sama Donald Trump? Bedanya takbir sama enggak, ya jelas, pasti. Nggak ada Donald Trump takbir gitu. Tapi substansinya, isi kepalanya sama. Mereka mengimajinasikan sesuatu yang murni, sesuatu yang identitas yang mengakar dari identitas gitu. Dia selalu mereka mencari musuh di luar diri mereka gitu. Alih-alih mengajak masyarakat itu berpikir secara rasional dan sehat gitu. Justru para propagandis seperti mereka ini mengecoh gitu. Dan sebagian kalangan orang miskin juga percaya dengan itu. Di India ada Narendra Modi. Di Filipina, saya ke Filipina, sampai ke Mindanao, keliling-keliling dengan beberapa kawan. Gitu. Saya percaya memang, misalnya Katolik ya. Saya tidak anti Katolik, tidak anti Kristen. Gitu. Tapi saya pikir begini, agama-agama kalau mayoritas itu terus dijadikan, ya tadi itu dekat dengan kekuasaan cenderung brengsek. Apapun lah agamanya, apapun mazhabnya. Saya nemu, ini sama aja lah ini bisnis konflik ini. Konflik dibiarkan. Dan tendensi anti-Islam misalnya juga sangat kuat. Anti-imigran, anti orang-orang Asia sangat kuat. Sama juga di sini, anti-Cina, anti ini, anti itu, anti-Kristen, sama aja. Nah itu menandakan, lagi-lagi karena kita belum, seperti di awal tadi itu, kita belum tampil di masyarakat. Kalau kebayang nggak, orang-orang itu, mak-mak, ibu-ibu itu, atau bapak-bapak ya, orang-orang lumpen-lumpen di kota-kota itu, mereka itu ngomongin apa aja kan di warung-warung, di masjid-masjid, di kelompok-kelompok pengajian-pengajian kecil. Adakah di antara kita yang hadir di tengah mereka, mendefinisikan masalah mereka? Saya nggak ngomong rumit-rumit, siapa yang nemenin mereka? Anaknya yang ngelim, anaknya yang macam-macam urusannya. Terjerat rentenir gitu. Kita nggak ada menjelaskan, mereka mendapatkan identitasnya karena mereka dikencet secara sistemik oleh pembangunan, mereka menjadi orang tersingkir dalam kehidupan perkotaan, mereka mendapatkan ruangnya, menemukan identitas dirinya di kelompok-kelompok pengajian seperti yang dibikin Habib Rizik. Anda ini memang ente memang boleh jadi supir Gojek gitu. Tapi ente di sini ingat, ente pejuang agama. Ente jangan diem aja gitu. Kalau enggak anak cucu ente akan habis ini. Jangan sampai orang Kristen menguasai semuanya. Dia sudah menguasai ekonomi, jangan sampai politik ini. Wah gitu kan. Solusinya Pancasila bersyariah. Pancasila masih ditutup syariah lagi.
NKRI bersyariah gitu. NKRI itu sudah nggak kompatibel dengan syariah kok NKRI bersyariah. NKRI sebagai konsepsi itu bermasalah gitu. Harus ditantang. Gitu. Bermasalah itu artinya begini ya. Konsepsi yang tunggal, yang integralistik, terus apa itu feudalistik. Menurut saya ini Hegelian sekali gitu. Boleh dong, bermasalah harus diperkarakan terus dalam percakapan intelektual gitu. Nggak bisa, terus kemudian ditutupi syariah. Kenapa begitu, Mas? Karena nggak ada yang tampil, nggak ada yang hidup dengan mereka, nggak ada yang bisa menjelaskan, belum ada yang sampai pada level itu. Nah, ruang publik kita dicerabut, itu dirampas oleh mereka. Kaum fanatis ini menguasai ruang publik. Coba kawan-kawan nanti nonton film Agora, film seorang tentang perempuan ilmuwan namanya Hypatia ya, filsuf gitu. Dia tinggal di Alexandria, di Al-Iskandariyah di Mesir Utara. Peradaban Yunani itu hancur karena pasar yang menjadi perdebatan publik itu terus kemudian dirampas oleh kaum fanatis. Kenapa? Karena kelompok intelektualnya ngaji sendiri, gitu. Nulis artikel, tidur, rokokan, ngelamun, tidur lagi, gitu. Menggapai itu ya capaian-capaian intelektual, bikin abstraksi filosofis. Ya itu nggak salah, tapi kita mesti menyapa lebih luas. Penting itu penting, tapi mesti bagi-bagi tugas ya teman-teman ya. Nggak semuanya di sana, ada yang di level itu ya bergerak di bawah. Saya senang sekali misalnya tadi saya nyinggung Zizek. Zizek itu bisa menjelaskan sesuatu dengan sangat sederhana, dengan kocak, dengan sederhana. Saya pernah ya menjelaskan karena diundang di sekolah SMA ya, diundang sekolah SMA tentang kehidupan yang inklusif. Saya menjelaskan itu dari filmnya SpongeBob. Jadi saya bikin makalah film SpongeBob. Serius itu, Mas. Jadi saya bikin PPT sama makalah isinya film SpongeBob, jelasin kehidupan, penghisapan, macam-macam. SpongeBob itu seperti apa gitu. Dia sudah termakan oleh propagandanya Tuan Crab misalnya gitu. Ada orang yang pengen menjadi intelektual, menjadi seniman tapi gagal seperti Squidward, macam-macam gitu. Saya berangkat dari situasi ya mungkin kita perlu cara-cara ke sana. Gitu ya. Ya,